Saudara, Papua hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 16 April 2026, hadir dengan sejumlah informasi aktual dari berbagai daerah di tanah Papua yang kami hadirkan langsung untuk Anda. Bersama saya Yokbet Merauje dan saya Davensia Rumbino, berikut dua laporan utama dalam Papua hari ini. Kontak tembak di Yahukimo, situasi terkendali tanpa korban jiwa. Selain itu, solusi konektivitas Gubernur Fakiri siap hadirkan kereta api di Papua. Informasi pertama untuk Anda, Saudara, kontak tembak kembali pecah antara Satgas Operasi Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Sredala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Meski sempat terjadi baku tembak dari dua arah berbeda, aparat gabungan berhasil menguasai keadaan tanpa adanya korban jiwa. Terjadi saat tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo melakukan patroli rutin di Jalan Trans Papua Kampung Samboga pada Rabu siang. Iring-iringan kendaraan taktis petugas tiba-tiba ditembaki oleh kelompok KKB Kodap 16 Yahukimo. Serangan tersebut mengenai salah satu unit kendaraan yang langsung direspon petugas dengan tembakan balasan. Kontak senjata sempat memanas karena kelompok KKB melepaskan tembakan dari dua arah berbeda. Aparat juga menemukan barikade pohon yang disengaja untuk menghambat akses petugas menuju lokasi. Usai situasi berhasil dikendalikan, petugas melakukan penyisiran dan menemukan sejumlah barang bukti diantaranya satu bilah sangkur, alat pengisi amunisi, telepon genggam, tas noken, serta perlengkapan pribadi milik anggota KKB yang melarikan diri ke dalam hutan. Wakasatgas Humas AKBP Adria mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan personel gabungan tetap dalam kondisi siaga penuh. Sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, TKP terjadi di Jalan Trans Papua, Kampung Samboga, Distrik Sredala, di mana saat itu petugas dari Satgas Operasi Damai Kartens sedang melaksanakan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan. Saat itu petugas diserang tembakan yang diduga dari kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo, di mana tembakan itu berada dari dua arah, kanan dan kiri. Dari kejadian itu, petugas yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan patroli dalam keadaan siaga melakukan spontan respon dari tembakan tersebut, sehingga tadi terjadi kontak tembak antara kedua belah pihak. Hingga saat ini aparat keamanan terus meningkatkan penjagaan dan tindakan hukum yang terukur guna menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah DKI dan sekitarnya. Audi Rampengan, TVRI Papua melaporkan. Program makan bergizi di SMP Negeri 3 Jayapura sementara terhenti akibat pergantian kepala SPPG. Pihak sekolah menyebut penghentian bukan karena kendala internal, melainkan proses rolling pimpinan SPPG yang berdampak pada distribusi. Penyaluran terakhir dilakukan 13 Maret 2026 dan hingga kini belum ada kepastian jadwal lanjutan. Sebelumnya program MBG berjalan relatif lancar meski sempat terjadi keterlambatan pengiriman. Program ini menyasar 997 siswa dan 46 guru, sehingga keberlanjutannya dinilai sangat penting bagi pemenuhan gizi di sekolah. Pihak sekolah berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar program dapat kembali berjalan. Imelda, TVRI Papua melaporkan. Gubernur Papua Matius D. Fakiri menegaskan komitmennya menghadirkan transportasi kereta api sebagai solusi konektivitas wilayah di Papua. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan pemerintah Provinsi Papua dengan Direksi PT Kereta Api Indonesia di Jakarta. Pembangunan transportasi berbasis rel dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas
serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tahap awal proyek akan difokuskan pada jalur kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura sebagai langkah awal pengembangan jaringan transportasi modern di Papua. Tim PT KAI bersama pemerintah Provinsi Papua dijadwalkan melakukan survei rute pada akhir April sebagai dasar perencanaan teknis. Pemerintah menyebut proyek ini mendapat dukungan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur nasional. Nah, ini kami bersyukur Pak Presiden melalui Pak Direktur Utama Kereta Api yang mengeluarkanlah sinyal-sinyal sebagaimana mimpi kami sampaikan pada kampanye kami tentang tol dan kereta api. Nah, kami selaku gubernur berharap mudah-mudahan mimpi ini bisa terwujud. Masyarakat di Provinsi Papua itu bisa terbangun kereta api, kemudian orang di Papua secara keseluruhan akan bisa mewujudnyatakan naik kereta api di Papua tidak perlu lagi kejauhan. Sehingga lompatan peradaban masyarakat Papua yang tadinya mungkin di Jawa 300 tahun lalu, itu kita bisa nikmati di Papua, walaupun mungkin jaraknya pendek dari Sentani ke kota dulu. PT KAI menilai kehadiran kereta api di Papua akan membuka akses baru, memperlancar distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa di Papua juga harus ada pembangunan jaringan kereta, di mana ini nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi di Papua itu akan lebih cepat. Nah, tadi kita berdiskusi banyak, ya kan, membahas kemungkinan-kemungkinan, membahas cara-cara yang cepat supaya kereta api itu hadir. Imelda, TVRI Papua melaporkan. Papua menerapkan kebijakan work from home setiap hari Jumat sebagai bagian efisiensi energi dan transformasi budaya kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kepala Kanwil Kemenak Papua Clemens Taran menegaskan, WFH bukan sekedar bekerja dari rumah, namun ASN tetap dituntut menjaga produktivitas, disiplin, integritas. Kebijakan ini mendorong ASN untuk lebih adaptif, efektif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. WFA juga menjadi bagian transformasi budaya kerja yang menuntut penyesuaian tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Selain itu, ASN Kemenak diharapkan tetap menjadi perekat sosial, penjaga kerukunan, serta teladan dalam nilai moderasi beragama. Bukanlah work from anywhere, artinya tidak kerja di sebuah tempat, tapi kerja dari rumah. Transformasi ini menuntut kita untuk semakin adaptif tanpa mengurangi ritme kerja, profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dimanapun kita bekerja, integritas, disiplin dan pelayanan prima harus tetap menjadi prioritas. Justru melalui kebijakan ini kita didorong untuk semakin produktif, efektif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai pelayan umat. Melalui kebijakan ini, Kemenak Papua menargetkan keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan pelayanan yang berkualitas. Imelda, TVRI Papua melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat memperkuat silaturahmi dan menjaga harmoni sebagai pondasi pembangunan Papua yang damai. Ajakan ini disampaikan Gubernur Papua melalui Asisten 2 Sekda Papua, MB Setio Wahyudi, dalam kegiatan Halal Bihalal Kanwil Kemenak di Jayapura. Pemerintah menegaskan nilai silaturahmi menjadi kunci dalam merawat keberagaman suku, agama, dan budaya sebagai kekuatan pembangunan di Papua. Pembangunan daerah disebut membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan nilai kejujuran, disiplin, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga mengapresiasi peran tokoh agama sebagai penjaga moral dan perekat sosial, serta mengajak masyarakat menjaga stabilitas dan persaudaraan lintas umat. Silaturahmi merupakan ibadah yang memperpanjang umur dan melapangkan rezeki serta memperkuat kepercayaan, menumbuhkan kasih sayang dan membangun kebersamaan yang kokoh.
Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling menjaga dan menghindari perpecahan. Harmoni harus kita rawat dengan keikhlasan, kesabaran, dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. Karena dari situlah kita melangkah menuju tujuan besar membangun Papua sebagai tanah damai yang sejalan dengan visi kita bersama, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni atau Papua cerah. Sementara itu, Kementerian Agama menegaskan perannya dalam memperkuat kerukunan serta mendorong integritas ASN dan transformasi layanan keagamaan berbasis teknologi. Silaturahmi bukan sekedar pertemuan fisik, melainkan jembatan hati yang menyambungkan kembali hubungan yang mungkin renggang, menguatkan persaudaraan, serta menemukan rasa saling percaya dan saling percaya. Demikian pula harmoni bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Harmoni harus dirawat dengan kesadaran, keikhlasan, dan penuh komitmen secara bersama. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan serta membangun Papua yang damai, sejahtera, dan bermartabat. Imelda, TVRI Papua melaporkan. Kita beralih ke Provinsi Papua Pegunungan, Saudara. Sekretaris Komisi 3 DPR Papua Pegunungan, Takinus R. Yikwa, mengkritik keras pemerintah provinsi terkait transparansi dan pengelolaan anggaran yang dinilai belum optimal. Takinius menyebut permasalahan anggaran berdampak langsung pada terhambatnya agenda DPR, serta menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan. DPR mendesak pemerintah provinsi agar membuka informasi anggaran secara transparan, akuntabel, dan profesional. Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti DAU, Otsus, dan PAD dinilai belum terbuka serta belum merata dalam distribusi. DPR juga menyoroti belum dilaksanakannya sidang LKPJ serta keterlambatan pembangunan yang terus terjadi. Saya ingin menyikapi situasi hari ini yang di Papua Pegunungan, bahwa tanggal 14 April hari kemarin MRP, saudara-saudara MRP datang di kantor keuangan Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini secara pribadi sangat memprihatinkan situasi hari ini, karena seluruh pelaksanaan agenda pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan ini mengalami hal yang sama. Kami DPR pun mengalami hal yang sama, karena kami DPR ini harusnya dari bulan Januari, Februari, Maret, bulan 3 ini sudah kami harus lakukan kunjungan kerja reses. Tapi sampai hari ini ditunda, bahkan kegiatan-kegiatan lain belum jalan. Hanya di DPR saja seperti itu, belum OPD lain. Oleh karena itu, kami minta kepada eksekutif, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, minta untuk transparansi dalam anggaran, harus kooperatif, harus profesional dalam melaksanakan tugas pemerintahan ini. Karena provinsi ini baru lahir, kita harus merawat sama-sama, memelihara sama-sama, menyusui sama-sama. Oleh karena itu kami DPR meminta anggaran ini harus terbuka, karena ini demi pembangunan, demi untuk rakyat. Jadi kami minta transparansi anggaran DAU, anggaran Otsus, anggaran PAD, yang sampai hari ini yang terserap. Kami DPR melihat bahwa kebanyakan penyerapan anggaran dilakukan oleh Sekretariat Gubernur. Ini hal yang tidak wajar. Kami minta untuk pelaksanaan anggaran ini pemerataan. Sampai hari ini kami belum melihat anggaran pasal gubernur, wakil gubernur berapa. Kami di Dewan saja, unsur pimpinan ini belum ada operasional yang harus mereka lakukan tugas-tugas besar. Kami minta harus transparansi yang profesional, terbuka, karena kami adalah bagian dari pelaksanaan pemerintah.
Kemarin MRP datang ke kantor keuangan, datang ribut, bukan masalah sepele. Mereka punya hak yang sama karena mereka ini bagian dari pelaksanaan undang-undang OTOS. Mereka punya tugas yang besar, mereka memiliki tanggung jawab. Ia menambahkan diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan, termasuk jajaran internal, agar tata kelola lebih baik dan berpihak pada masyarakat. Kosai Kogoya, TVRI Papua melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mulai mengarahkan strategi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pajak, penguatan data, dan sinergi lintas daerah sebagai langkah menuju kemandirian fiskal. Upaya meningkatkan kemandirian fiskal kini menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di tengah tekanan efisiensi anggaran tahun 2026. Salah satu strategi yang didorong adalah optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penguatan pajak dan retribusi. Langkah digitalisasi dinilai penting untuk meminimalisir kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi dan kemudahan layanan kepada masyarakat. Selain itu, sistem digital juga diharapkan mampu memperkuat akurasi data dan efektivitas pengawasan penerimaan daerah. Rakor ini diselenggarakan atau dilaksanakan dengan maksud untuk mensinergikan kebijakan pendapatan asli daerah antara pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah di 8 kabupaten di tengah tantangan struktur APBD tahun 2026. Mengevaluasi capaian pendapatan tahun 2025 dan merumuskan strategi optimalisasi pendapatan asli daerah tahun 2026. Digitalisasi pelayanan untuk mempermudah pembayaran pajak. Sistem digital akan meminimalisir kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Selain aspek teknis, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini karena pajak daerah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan termasuk infrastruktur dan pelayanan publik. Papua Pegunungan sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Saya minta Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi, dan Kabupaten untuk bersinergi dan berinovasi. Petakan ulang potensi-potensi pajak baru yang sesuai dengan aturan, terutama dari sektor pertambangan dan jasa yang sedang bertumbuh pesat saat ini. Digitalisasi pelayanan. Gunakan teknologi untuk mempermudah pembayaran pajak. Sistem digital akan meminimalisir kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong kolaborasi lintas sektor serta peran lembaga keuangan daerah dalam mempercepat transaksi non-tunai sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di masa mendatang. Musyawarah Cabang Pertama Partai Kebangkitan Bangsa Papua Pegunungan mengusulkan sebanyak 37 calon ketua Dewan Pengurus Cabang dari 8 kabupaten. Selanjutnya, para calon tersebut akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang akan dijadwalkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKB Papua Pegunungan, Asis Lani, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP kepada pihaknya dalam menyukseskan pelaksanaan musyab di wilayah Papua Pegunungan. Asis menegaskan bahwa tahapan musyab saat ini belum merupakan keputusan final,
melainkan baru sebatas penetapan calon sementara yang akan diseleksi lebih lanjut oleh DPP PKB melalui proses uji kelayakan dan kepatutan UKK. Lebih lanjut, Asis menekankan pentingnya memperkuat mesin politik partai hingga ke tingkat paling bawah sebagai strategi menghadapi kontestasi politik ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PKB Dr. H.A. Muhaimin Iskandar telah memberikan kepercayaan penuh kepada kami DPW PKB Provinsi Papua Pegunungan untuk sukseskan dan melaksanakan musyawarah cabang se-8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Untuk dalam hal ini saya sebagai Ketua DPW apresiasi kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan pusat, dan saya juga mengharapkan kami Partai PKB membuka diri siapapun dia bisa bergabung kepada kami, dan saya juga ucapkan terima kasih pada semua calon ketua DPC di mana kami menjalankan sesuai dengan amanat pusat, dan baru satu tahapan, dan tahapan selanjutnya kami menunggu jadwal UKK dari DPP. Untuk hal ini saya juga mengharapkan situasi dengan lain hal supaya DPP juga kasih kewenangan dan kepercayaan kepada kami kegiatan UKK bisa melaksanakan di Provinsi Papua Pegunungan. PKB Papua Pegunungan juga memiliki tokoh dan figur yang hadir langsung serta memberikan penguatan usai muscap pertama, antara lain mantan Kapolres Jayawijaya Adolf Beyai, Paulus Mosip, Tan Wanimbo, dan Nerjikwa, Kepala Suku Kabupaten Tolikara. Asis juga berharap agar pelaksanaan UKK dapat diberikan kewenangan penuh untuk dilaksanakan di tingkat provinsi guna mempercepat proses. Tim Liputan melaporkan. DPRK Lani Jaya menggelar rapat paripurna istimewa untuk peresmian penggantian antar waktu anggota Dewan periode 2024-2029. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua 1 DPRK Lani Jaya, Wim Kogoya, dan menjadi bagian dari proses resmi PAW sesuai mekanisme partai politik, KPU, hingga penetapan gubernur. Dalam paripurna ini, Boy Wenda dilantik sebagai anggota DPRK dari Partai Kebangkitan Nusantara, menggantikan almarhum Etinus Kogoya. Pelantikan ini dilakukan untuk melengkapi kembali komposisi keanggotaan Dewan agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan optimal. DPRK menegaskan kehadiran anggota baru diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lani Jaya. Baru juga kami melantik PAW yang kemarin. Salah satu kami dari 30 anggota, yang satunya almarhum, dan almarhum namanya Etinus Kogoya, sudah beberapa bulan berlalu, dan baru kami dilantik PAW Boy Wenda Esos. Dan dengan semangat kami akan kerja di bagian dapur 2. Dapur 2 baru saya dilantik. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih seluruh TC yang hadir dan sudah menyaksikan pelantikan di hari ini. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Lani Jaya, Forkopimda, serta para tamu undangan lainnya. Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan. Loka Pengawas Obat dan Makanan Merauke menggelar vaksinasi HPV booster kedua bagi aparatur sipil negara dan masyarakat pada Rabu 15 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sejuta vaksin HPV yang dilaksanakan bersama Korps Pegawai Republik Indonesia. Kepala Lokapom Merauke Minarto mengatakan vaksinasi tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT BPOM ke-25 dan HUT Korpri ke-54. Dijelaskan Minarto, pelaksanaan tahap kedua atau booster kedua yang diikuti sekitar 100 peserta. Menurutnya vaksinasi HPV ditujukan untuk membantu mencegah infeksi virus penyebab kanker serviks. Program vaksinasi ini juga direncanakan akan dilanjutkan dengan booster ketiga sekitar Oktober mendatang.
Melalui kegiatan ini, Lokapo Merauke berharap kesadaran masyarakat, khususnya perempuan terhadap pencegahan kanker serviks dapat meningkat. Upaya tersebut menjadi bagian dari investasi kesehatan jangka panjang bagi perempuan. 15 April 2026 melakukan vaksin HPV tahap kedua atau booster kedua. Ya, ini juga dalam rangka kelanjutannya dalam ulang tahun Korpri yang ke-54 tahun 2020 kemarin. Jadi ini tahap keduanya dan diikuti sekitar 170 peserta. Nah, tujuan dari vaksin kedua ini adalah sebagai pelengkap atau booster untuk vaksin ini memiliki efektivitas yang lebih baik lagi. Dan vaksinnya akan direncanakan ada tahap ketiga, booster ketiga itu sekitar bulan Oktober. Biaya vaksin sekitar 280.000. Ini khusus untuk ASN saja tuh? Ini untuk semua ya, pendaftaran kami buka secara online dan semua para perempuan di Kabupaten Merauke ini bisa mendaftar. Jadi memang ada beberapa yang tidak diperbolehkan, misalkan sedang hamil atau sakit berat, atau memang ada orang yang memiliki responsibilitas tinggi terhadap obat yang mengandung vaksin ini. Gitu. Jadi ada yang mungkin reaksi alergi yang tinggi, mungkin ditunda dulu. Respon dari kaum hawa sendiri? Jadi kami cukup surprise, ini respon masyarakat ini cukup banyak yang mendaftar, bahkan sampai waktu kami tutup ini masih banyak calon pendaftar yang ingin mengikuti vaksin ini. Gitu. Jadi cukup intens, jadi ini manfaatnya cukup besar. Jadi menurut saya ini adalah bagian investasi kesehatan. Amin Rosyida, TVRI Papua melaporkan. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Distinguished colleagues and friends at TVRI, it is my great pleasure to congratulate you for being appointed as the official broadcaster of the FIFA World Cup 2026 in Indonesia. Of course, TVRI is known for their commitment in showcasing the world's most exciting sporting events to Indonesian fans. And we know you will do an excellent job in delivering the biggest show on earth, the FIFA World Cup, to audiences in your country. We look forward to our partnership with TVRI as we prepare for the biggest and most inclusive FIFA World Cup in history. Thank you. Siang, Mbak. Mau nyebrang ya? Iya, mau nyebrang ini kok dong. Mari, biar saya antar. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama, Mbak.
Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Brimob Polda Papua menutup pelatihan kehumasan bagi personil pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi komunikasi publik dan penyebarluasan informasi. Penutupan kegiatan dilaksanakan oleh Dandan Gegana AKBP Cliff Gerald Duit, mewakili Komandan Satuan Brimob Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Adarba Sinaga. Pelatihan ini telah berlangsung selama 3 hari sejak 13 hingga 15 April 2026 dan diikuti personil yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satbrimob Polda Papua. Kabak Ops Satbrimob Polda Papua, Kompol Abjan Jalal menyatakan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan anggota, khususnya dalam komunikasi publik dan penyajian informasi yang akurat dan terpercaya. Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan terkait teknik penulisan berita, pengelolaan media, serta strategi publikasi yang efektif. Kedepan Satbrimob Polda Papua akan menyiapkan personil khusus di bidang kehumasan agar pengelolaan informasi lebih profesional dan terarah. Melalui publikasi yang transparan dan diharapkan masyarakat dapat memahami tugas dan kegiatan operasional Brimob sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi. Kami tengah melaksanakan upacara penutupan pelatihan kehumasan. Pelatihan ini kami laksanakan dan personil atau peserta yang kami libatkan adalah personil yang terlibat langsung dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di jajaran Satuan Brimob Polda Papua. Alhamdulillah 3 hari berlangsung kegiatan ini yang dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2026. Tujuan daripada kegiatan ini adalah memberikan kemampuan, kompetensi kepada anggota Satuan Brimob Polda Papua karena kita tahu bahwa kaitannya dengan kehumasan ini adalah merupakan garda terdepan. Apapun kegiatan yang kita laksanakan, apapun tugas-tugas operasional yang kita laksanakan, tanpa dipublikasikan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat, maka itu akan menjadi tidak penting. Sehingga pelatihan yang kita laksanakan ini sangat baik. Kemudian antusiasme daripada peserta ini cukup tinggi karena dari awal kegiatan sampai dengan hari ketiga ini semuanya mengikuti dengan baik. Pelatihan ini juga dirancang menjadi agenda tahunan dengan penguatan pada pengajian informasi berbasis infografis agar lebih mudah dipahami masyarakat. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat komitmen kerjasama dengan LPP TVRI Papua dalam penyebarluasan informasi dan edukasi hak asasi manusia kepada masyarakat. Koordinasi yang dilakukan di Jayapura ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong pemajuan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia, khususnya di wilayah Papua. Selain membahas penguatan program, staf ahli Kemenham Republik Indonesia, Harniati, juga menitikberatkan pada pentingnya peran media publik dalam menghadirkan informasi yang benar, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Kementerian Hak Asasi Manusia dalam hal ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P5HAM penghormatan, perlindungan, pemajuan, menegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia, kita kenal dengan istilah P5HAM, dalam hal kerjasama dengan TVRI, khususnya TVRI Papua. Kalau kita lihat dari HAM itu sendiri, kita adalah sama-sama lembaga negara yang memberikan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan untuk mendapatkan informasi yang benar, yang seimbang ya, dan independennya. Oleh karena itu tadi sudah kita bahas, kita mulai dari pucuk di pusat dulu, tapi yang penting, yang jelas adalah program-program yang sifatnya berarti sebagai perekat kesatuan bangsa,
dan juga untuk memenuhi informasi-informasi yang bersifat kearifan lokal. Selain itu, Kementerian HAM juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai persoalan HAM, termasuk isu global seperti perdagangan manusia. Pertama, kami dari Kementerian HAM apresiasi kepada TVRI, khususnya TVRI Stasiun Papua. Dan Papua ini sesuatu yang unik dan menarik, baik nasional dan internasional. Sudah waktunya kita dari Kementerian HAM mendukung total kolaborasi dengan TVRI, karena TVRI tidak hanya dalam siaran bahasa Indonesia, tapi juga siaran internasional, dan saat ini juga memegang untuk siaran khusus Piala Dunia. Dan yang menarik lagi, Indonesia saat ini menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Dan yang selalu dituju ke Indonesia adalah Papua. Maka mulai dari tanah Papua ini kita dorong untuk kolaborasi bersama TVRI, menyiarkan, mempromosikan tentang pemajuan HAM, karena HAM ini menjadi human rights base untuk internasional. Dari Papua untuk internasional. Sudah waktunya anak-anak Papua yang hebat juga menjadi anak-anak Papua yang hebat di dunia internasional. Salah satu contohnya adalah Menteri HAM Republik Indonesia asli Papua. Melalui kolaborasi ini, Papua diharapkan tidak hanya menjadi fokus perhatian nasional, tetapi juga mampu tampil sebagai contoh pemajuan hak asasi manusia di tingkat internasional. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan LPP TVRI Papua dalam rangka penguatan dan pemajuan hak asasi manusia di wilayah Papua. Koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pada 15 April 2026 ini membahas upaya perlindungan HAM serta penjajakan kerjasama dengan media penyiaran publik dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenham Papua Barat, Fatrix C. Manufandu, menyoroti rencana kolaborasi dalam produksi dan penyiaran konten edukatif terkait hak asasi manusia. Kami di kantor wilayah pada prinsipnya ketika ada kerjasama dari pusat, maka di tingkat wilayah kami akan melanjutkan itu sesuai dengan tusi kami di wilayah, yaitu penguatan hak asasi manusia bagi masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur negara. Jadi kami akan menindaklanjuti itu dengan kerjasama dan melakukan penguatan HAM. Kita menyebarluaskan informasi terkait dengan hak asasi manusia kepada semua pihak stakeholder yang ada di Papua secara keseluruhan. Sementara itu, Kepala LPP TVRI Stasiun Papua, Erwin Hendarwin, menyambut baik rencana kerjasama tersebut sebagai bagian dari peran media publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Puji syukur hari ini kita menerima pimpinan dari Kementerian HAM di pusat Jakarta, juga didampingi dengan Kanwil Kemenhan yang berada di Papua Barat. Tadi dalam kunjungan tadi kita berdiskusi terkait wacana atau rencana kita ingin membangun sebuah kolaborasi kerjasama terkait dengan diseminasi informasi. Gitu. Kami sangat menyambut baik atas kunjungan tersebut, karena pertama TVRI Papua sebagai lembaga pejabat publik memang diamanatkan dalam undang-undang ini memberikan layanan informasi hiburan yang mengedukasi. Itu pertama. Kedua, HAM ini juga masuk di dalam program Astacita Bapak Presiden. Tentu kita sangat mendukung program tersebut dan kita akan nanti wujudkan dalam sebuah kolaborasi kerjasama yang nanti mungkin dalam waktu dekat kita akan membahas secara teknis ya, secara detail apa kira-kira yang bisa kita kerjasamakan terkait dengan masalah ini. Karena memang masalah HAM ini kan menjadi satu hal yang menjadi isu yang sangat strategis, dan menurut kita ya kami punya tanggung jawab, kita semua punya tanggung jawab bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke seluruh masyarakat khususnya di tanah Papua. Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah dan media publik dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia di Papua. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya resmi menggelar pendidikan dan pelatihan prajabatan perdana bagi 493 tenaga honorer kategori 2 formasi 2021 di Mambramo Raya.
Maksud kami kegiatan diklat prajabatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Mamberamo Raya, Robi Wilson Rumansara, di Aula Kantor BPKAD Mamberamo Raya. Pembukaan diklat prajabatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPSDM Provinsi Papua, Immanuel Korey beserta tim Widya Suara, Forkopimda, pimpinan OPD, dan peserta diklat golongan 2 dan 3 serta pegawai kontrak P3K. Bupati Robi Rumansara mengatakan pelaksanaan diklat prajabatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Mamberamo Raya sejak dimekarkan pada 2007 merupakan komitmen nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Raya untuk lebih mengenalkan calon ASN pada suasana dan kondisi kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya. Selain itu, diklat prajabatan ini juga sebagai sarana untuk membentuk calon aparatur sipil negara menjadi ASN yang berakhlak dan bermartabat. Lakukan langsung di ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya, dan ini pertama kali kita lakukan dengan segala keterbatasan fasilitas. Kita ingin aparatur sipil negara ini digembleng langsung di tempat di mana dia mengabdikan diri, supaya dia kenal lingkungan di mana dia kerja. Dia juga dibekali dengan disiplin, loyalitas, integritas sebagai ASN langsung di tempat di mana dia bekerja. Selama ini kita di luar, sehingga untuk kegiatan ini saya juga berterima kasih kepada BPSDM Provinsi Papua yang memberikan dukungan, telah memberikan dukungan untuk pelaksanaan ini kita lakukan di sini dengan melakukan tinjauan, kemudian menyetujui pelaksanaan ini di sini. Sekali lagi terima kasih, dan ini pertama kali sejak Mamberamo Raya dimekarkan tahun 2028 sampai dengan hari kita 19 tahun penyelenggaraan pemerintahan baru pertama kali kita lakukan di sini. Dan ke depan ini menjadi komitmen pemerintah daerah. Kita akan siapkan fasilitas, sarana untuk kepentingan pelaksanaan diklat, baik prajabatan bagi pegawai negeri, calon pegawai negeri sipil, tapi juga diklat kepemimpinan. Bupati berharap dengan terlaksananya diklat prajabatan di kabupaten akan lebih memacu kinerja aparatur sipil negara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk diketahui, diklat prajabatan ini dilaksanakan dari 10 hingga 18 April 2026 dan diikuti sebanyak 493 peserta calon ASN, yakni CPNS golongan 2 sebanyak 255 orang, dan 41 peserta golongan 3 serta 197 peserta P3K. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke Papua Tengah, Saudara. Yayasan Tuareg meminta PT Freeport Indonesia untuk mengembalikan pengelolaan besi scrap atau limbah besi eks operasional perusahaan kepada pihak yayasan. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Tuareg Agus Natkime dalam pernyataan resminya. Yayasan Tuareg menilai bahwa pengelolaan besi scrap yang sebelumnya pernah dipercayakan kepada pihaknya, pengelolaan besi scrap memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga sekitar. Selain itu, Yayasan Tuareg juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah besi tersebut dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Yayasan Tuareg berharap adanya komunikasi dan dialog terbuka dengan pihak PT Freeport Indonesia guna mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat adat di wilayah terdampak operasional perusahaan. Sampah ini dulu moper yang sudah serahkan kepada Yayasan Tuareg, tetapi orang lain yang manfaatkan. Jadi sekarang ini kami yang langsung moper dia sudah serahkan kepada kami yang mau nikmati. Orang lain yang abaikan kami, orang lain yang pakai
manfaatkan barang ini. Dukungan terhadap permintaan ini juga datang dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mimika, Yohanes Magai, dan Dewan Adat Suku Amukme, Yenes Natkime, yang menilai bahwa pengelolaan sumber daya sisa industri seharusnya melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Itulah sebabnya kami sebagai Ketua Lembang Kabupaten Mimika 100% untuk mendukung program yang jalan ini melalui Yayasan Tuareg bisa melihat, membangun, dan menjalankan program sesuai dengan misi-visi yang ada. Ketua anggota Dewan Adat, Ketua Dewan Adat, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amukme, mau menyampaikan kepada bapak-bapak yang selama ini bekerja di dalam Besi Tua, mengelola Besi Tua sudah sekian lama, 13 tahun. Ini kesempatan harus memutuskan dan kembali kepada Yayasan Tuareg. Tidak bisa tawar-menawar. Pimpinan Freeport mohon supaya hal ini dapat dipahami. Pahami baik itu pimpinan maupun bawahan. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Menjelang akreditasi, SD YPK Negeri Impres Kensio Distrik Sentani menerima bantuan dari Bupati Jayapura, Yunus Wonda, untuk mendukung perbaikan fasilitas sekolah. Bantuan diserahkan langsung saat peninjauan berupa material bangunan dan perlengkapan sekolah guna mempercepat rehabilitasi. Sebelumnya pemerintah daerah menemukan kondisi sekolah rusak yang diperbaiki secara swadaya oleh pihak sekolah dan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kabupaten segera menindaklanjuti dengan penyaluran bantuan agar perbaikan berjalan optimal menjelang akreditasi. Bupati juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung perbaikan sarana pendidikan. Dalam program saya Pak Wakil Bupati memberikan bantuan sembako ke kampung-kampung yang kena dampak luapan air danau. Saya singgah di kampung Kensio ini. Tiba di situ saya lihat ibu kepala sekolah dan guru-guru pemuda situ, ya mereka karena sekolah mereka ini akan diakreditasi sekitar 2 minggu ke depan. Dan ya ibu dengan swadaya sendiri dengan orang kampung masyarakat kampung pemuda kampung mereka ya cari-cari potongan-potongan triplex yang dapat, ya mereka pergi beli kumpul-kumpul di kampung, beli 1-2 lembar, datang ke kampung potong-potong untuk tutup plafon-plafon. Nah, dalam kondisi itu saya tiba di sana. Ya akhirnya saya lihat kondisi itu, ya hari ini kemarin kami belanja semua kebutuhan sekolah itu kami belanja kirim. Hari ini saya pastikan lagi saya tiba langsung di kampung. Saya pastikan bahwa semua yang usulan dari kepala sekolah dan juga mereka dari sekolah itu saya pastikan barang-barang harus sampai, dan hari ini puji Tuhan semua sudah sampai. Diharapkan fasilitas sekolah segera rampung sehingga proses belajar mengajar dan akreditasi dapat berjalan lancar. Aser Neroto, TVRI Papua melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan penyegaran birokrasi. Bupati Atenius Murib menyerahkan SK PLT kepada 15 pejabat administrator dan pengawas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyerahan dilaksanakan di ruang kerja Bupati Jayapura pada Rabu 15 April 2026, didampingi pelaksana tugas Sekda dan pelaksana tugas Kepala BKD. Bupati menegaskan, penyegaran jabatan merupakan bagian dari pembaruan organisasi agar kinerja pemerintahan lebih optimal. Perubahan dilakukan di sejumlah sektor strategis termasuk perhubungan dan kesehatan dengan penempatan pejabat sesuai kompetensi. Khusus pelayanan kesehatan, Bupati menilai ada peningkatan namun masih perlu perbaikan manajemen agar layanan lebih maksimal. Pejabat yang ditunjuk diharapkan segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik maupun pelayanan di pemerintahan dan organisasi
organisasi itu supaya berjalan baik roda pemerintahan mesti ada pembaharuan di dalam organisasi. Itu hal yang biasa. Kita berikan pemberian tugas-tugas yang tadinya sudah berjalan dan ditingkatkan dalam pelayanannya. Sebagaimana yang menonjol adalah Distrik Wamena Kota, dan ucapan terima kasih untuk penjabat lama, dan kita kembalikan kepada kemampuan profesinya yang ada dalam kemampuan beliau di bidang perhubungan. Dan tadi yang bersama adalah pelayanan rumah sakit umum RSUD di Wamena. Kita ketahui bersama sorotan masyarakat akan selalu ada tentang pelayanan medis yang walaupun tidak terlihat, mereka siang malam itu lakukan tugas luar biasa. Harapan besar pemerintah dan juga seluruh masyarakat Sriwijaya, pelayanan kesehatan di RSUD Rumah Sakit Wamena, Puskesmas Wamena Kota, Ubikiak, Ubikosi atau Hamam dan lain-lain semua ini bisa semakin ditingkatkan. Langkah ini diharapkan memperkuat pelayanan dasar serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Arli Hisage, TVRI Papua melaporkan. Ya, Saudara, Kampung Yobe di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura kembali menghadirkan pesona budaya khas Danau Sentani yang memikat wisatawan mancanegara. Meski pesta budaya tahunan ada penundaan sampai bulan Juli dikarenakan air danau yang naik. Suasana Kampung Yobe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura tampak semarak dengan kehadiran puluhan wisatawan mancanegara yang datang dari Eropa dan Asia. Mereka disambut hangat oleh masyarakat setempat melalui tarian penjemputan sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang datang. Beragam atraksi budaya khas Sentani ditampilkan mulai dari tarian adat hingga tarian di atas perahu yang menjadi ciri khas masyarakat pesisir Danau Sentani. Para wisatawan juga diperlihatkan kehidupan masyarakat lokal seperti mencari ikan secara tradisional, proses pangkur sagu, hingga pembuatan perahu tradisional. Tur Koordinator dan Ketua DPD HPI Provinsi Papua Simpson Niki Mehue mengatakan, meski pesta budaya ditunda hingga bulan Juli dikarenakan air danau naik, Kampung Yobe tetap menyambut wisatawan mancanegara karena telah dijadwalkan pada 15 April. Kami sudah merencanakan dan sudah masuk dalam agenda untuk membuat pesta budaya. Itu rencana kami sebenarnya tanggal 14, hari ini 15 dan 16. Tetapi 2 minggu lalu kami putuskan menunda karena ada air danau lagi naik yang kemudian kampung juga tergenang dengan air, Kampung Yobe, sehingga kami tunda pesta budayanya sampai di bulan Juli. Tetapi salah satu item dari pesta budaya itu yaitu kunjungan para wisatawan tetap kami lakukan karena ini sudah masuk dalam jadwal. Sehingga tanggal 15 ini dikunjungi oleh wisatawan dari beberapa negara Eropa, ada Asia beberapa, dengan jumlah turisnya ada 70 orang. Hari ini berkunjung ke Kampung Yobe. Salah satu tujuan festival ini untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang mulai tergerus oleh arus modernisasi. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, Saudara. Peluang Persipura Jayapura untuk kembali ke Liga 1 Indonesia semakin terbuka. Dengan selisih hanya 2 poin dari puncak klasemen, 3 pertandingan tersisa menjadi penentuan bagi langkah Mutiara Hitam menuju kasta tertinggi sepak bola nasional. Persipura Jayapura kini berada dalam posisi krusial dalam perebutan tiket promosi ke Liga 1. Dengan koleksi 47 poin, Persipura hanya terpaut 2 poin dari puncak klasemen, sementara persaingan dengan tim lain seperti PSS Sleman dan Barito Putra semakin ketat di sisa kompetisi. Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat menentukan. Dari 3 laga tersisa, Persipura akan menjalani 2 pertandingan kandang yang wajib dimaksimalkan untuk meraih poin penuh.
serta satu laga tandang yang diprediksi menjadi penentu nasib. Dua laga kandang menjadi peluang emas bagi Persipura untuk mengamankan posisi di papan atas. Dukungan supporter dan keuntungan bermain di kandang diharapkan mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh tim berjulukan Mutiara Hitam tersebut. Sementara itu, laga tandang menjadi ujian sesungguhnya, minimal 1 poin harus diamankan untuk menjaga peluang tetap terbuka, mengingat selisih poin antara tim sangat tipis dan setiap hasil akan berpengaruh besar terhadap klasemen akhir. Secara matematis, Persipura membutuhkan tambahan 6 hingga 7 poin dari 3 pertandingan tersisa untuk memastikan tiket promosi. Jika target tersebut tercapai, peluang kembali ke Liga 1 akan sangat besar. Namun demikian, Persipura tidak boleh lengah. Satu hasil negatif saja dapat mengubah peta persaingan dan membuka peluang bagi tim pesaing untuk mengambil alih posisi. Dengan kondisi ini, 3 laga terakhir menjadi penentu apakah Persipura mampu kembali ke Liga 1 atau justru harus menunda ambisi tersebut. Semua kini bergantung pada konsistensi dan kemampuan tim memaksimalkan setiap peluang yang ada. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 5 Papua yang akan berlaku esok hari, Jumat 17 April 2026. Pagi menyapa di seluruh negeri, langit terbuka, hari pun dimulai. Awan bergerak perlahan pasti membawa cerita alam hari ini. Mentari hangat di banyak daerah, hujan singgah di beberapa tempat. Angin bertiup memberi arah, Langkah pun siap, tetap waspada. inilah kabar cuaca hari ini untuk Papua tercinta. Kami hadir memberi informasi agar semua tetap aman dan nyaman. Dan saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Papua hari ini. Akhirnya saya Yokbet Merauje. Dan saya Davonsia Rumbino, selamat beraktivitas kembali dari Bumi Cendrawasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan sampai jumpa.